Semuanya, selamat pagi saya ucapkan dari Kabupaten Bandung. Saya sudah berada di depan stasiun Rancaikek dan pada hari ini saya akan menuju ke kota Surabaya. Naik kereta api kebanggaan saya yaitu kereta api Argo Wilis dari stasiun Bandung tujuan ke stasiun Surabaya Gubeng. Nah, gimana untuk perjalanan kali ini naik kereta api Argo Wilis? Tonton videonya sampai habis dan jangan di-skip. Sekarang ini jam 5:53 ya. Suasana di depan stasiun Rancaikek sudah terlihat cukup rame. Matahari juga baru terbit ya kalau di Bandung jam segini, teman-teman. Kondisinya cukup berawan dan untuk hari ini saya akan naik kereta lokal keberangkatan pukul 6:11 waktu Indonesia Barat. Keretanya baru sampai ya teman-teman. Ada keterlambatan barusan kereta lokal saya sekitar 5 menit. Ini udah nyampe stasiun Bandung. Wah, ada rombongan bule. Ini kayaknya penumpang Argo Wilis semua teman-teman. Ini ada satu lokomotif. Mungkin bakal dipakai untuk kereta api Argo Wilis. CC 206-1383. Nanti kita lihat ya. Kurang lebih seperti ini untuk kondisi di stasiun Bandung Pintu Utara pagi hari ini. Udah rame banget dan untuk stasiun Bandung Pintu Utara merupakan stasiun yang dikhususkan bagi penumpang kereta-kereta api jarak jauh dan juga kereta api feeder KCIC. Kalau kereta lokal ada di stasiun selatan ya. Nah, untuk fasilitas di stasiun Bandung ini udah lengkap banget ya. Kalau loket dan juga customer service ada di sebelah sana. Di sini untuk pintu masuk penumpang Wush. Dan di sini ada tempat beli oleh-oleh, Indomaret, dan juga kedai-kedai yang lain. Di stasiun Bandung sudah ada face recognition, khusus di pintu utara saja ya. Kalau di pintu selatan belum ada teman-teman. Gak perlu ngantri-ngantri, tinggal scan wajah udah bisa langsung masuk. Kereta api Argo Wilis yang saya naiki disiapkan di jalur 3 ya. Perpindahan peron di stasiun Bandung ini harus via Skybridge. Jadi buat teman-teman yang naik kereta api dari stasiun Bandung, pastikan sudah tiba di stasiun 10 menit sebelum keretanya berangkat. Nah, kereta api Argo Wilis itu sudah ada ya di papan atas, masuk di jalur 3. Ya. Wah, lagi dipasang lokomotifnya teman-teman. Oh, ini jalur 3 di sebelah kanan ya. Yang berangkat dari stasiun Bandung jalur 1 nampaknya adalah kereta api lokal Garut Cibatuan kayaknya ya. Dari stasiun Purwakarta tujuan ke stasiun Garut. Iya nggak sih? Oh iya benar. Komuter Line Garut. Soalnya penumpangnya rame banget ke arah timur. Biasanya kalau pagi-pagi ke arah timur itu nggak begitu rame. Kalau namanya lokal Bandung Raya. Sekarang ini saya naik kereta api Argo Wilis di kereta eksekutif 7. Di paling belakang kursinya 13B. Dan alhamdulillahnya saya harusnya dapat paling belakang teman-teman. Mantep ya. Satu-satunya lokomotif RNB milik Depo Bandung. Tapi tugasnya cuma ngelangsir doang ya. Gak pernah dipakai jalan naik kereta lokal. Apalagi narik kereta api jarak jauh. Yuk kita masuk ke dalam kereta.
Nah, ini dia tempat duduk saya, 13B ya. Jadi untuk lokomotif merah RNB milik KAI di Depo Bandung atau Daup 2, ini memang lokomotif khusus ngelangsir doang ya teman-teman. Narik-narik rangkaian gitulah. Gak pernah dipakai untuk perjalanan kereta api lokal ataupun juga kereta api jarak jauh. Ini ada kereta lokal yang mau berangkat. Sekarang ini saya sudah berada di samping rangkaian kereta api Argo Wilis yang akan saya naiki menuju ke kota Surabaya. Nah, saya mau cerita dulu sedikit seputar kereta api Argo Wilis yang saya ketahui. Dari namanya sendiri, Argo merupakan sematan bagi kereta-kereta yang kelasnya tinggi di PT KAI atau Kereta Api Indonesia. Dan untuk Wilis sendiri diambil dari nama gunung yang ada di Jawa Timur. Sehingga untuk Argo, rata-rata keretanya itu diambil dari nama gunung sih. Macam kereta api Argo Bromo Anggrek, Argo Lawu, Argo Semeru, dan lain-lain. Nah, untuk kereta api Argo Wilis ini memiliki rute perjalanan dari stasiun Bandung menuju ke stasiun Surabaya Gubeng lewat jalur lintas selatan. Keretanya mulai dioperasikan sejak tanggal 8 November tahun 1998, sehingga kereta api Argo Wilis ini sudah berumur sekitar 27 tahunan. Nah, untuk keretanya memiliki dua kelas layanan yang terdiri dari full kelas eksekutif ditambahkan ada satu kereta kelas panoramik. Dan untuk harga tiket kereta api Argo Wilis yang saya bayarkan pada hari ini sebesar Rp680.000. Apabila di hari weekend, harga tiketnya bisa mencapai Rp750.000-an. Dan kalau misalkan di waktu tertentu macam waktu Lebaran ataupun juga Nataru, harga tiketnya bisa mencapai Rp800.000-an. Nah, untuk perjalanan kereta api dari arah Bandung menuju ke Surabaya Gubeng ada 3 kereta api ya, yaitu kereta api Argo Wilis, kereta api Mutiara Selatan, dan juga kereta api Turangga. Namun, untuk perjalanan kereta api tercepat dipegang oleh kereta api Argo Wilis. Nanti keretanya akan berangkat dari stasiun Bandung pada pukul 7:35 waktu Indonesia Barat, menempuh perjalanan sekitar 9 jam 40 menit dan diperkirakan akan tiba di stasiun Surabaya Gubeng pada pukul 17:15 waktu Indonesia Barat. Apabila dibandingkan dengan kereta lain, kalau kereta api Turangga memang waktu tempuhnya tidak berbeda signifikan ya, hanya sekitaran 20-30 menitan. Namun apabila dibandingkan dengan kereta api Mutiara Selatan yang waktu tempuhnya mencapai 11 jam, tentunya dari segi waktu tempuh Argo Wilis ini menang telak ya. Beda 1 jam lebih, hampir 2 jam. Kereta api Argo Wilis masih menggunakan armada kereta eksekutif stainless steel ya, yang keluar di tahun 2018. Berbeda dengan kereta Argo unggulan lainnya macam Argo Bromo Anggrek, Argo Dwi Pangga, Argo Lawu, dan juga Taksaka. Ini sih kereta unggulan anak tiri teman-teman. Kapan Argo Wilis dapat armada yang paling baru supaya setara dengan kereta unggulan lainnya. Lalu untuk dari sambungan masih menggunakan karet rubber kayak gini ya. Ini adalah sambungan yang paling umum pada kereta api di Indonesia. Lalu di sana ada kopler sebagai penyambung utama antar kereta. Di sini juga ada rantai yang gede banget untuk pengaman tambahan. Lalu ada selang untuk suplai daya angin ya ke seluruh rangkaian dari lokomotif untuk pengereman, dan juga ada paket-paket kabel kelistrikan. Nah, untuk armada kereta stainless steel generasi pertama ini diproduksi oleh PT Inka yang berlokasi di Madiun. Untuk kereta api Argo Wilis di eksekutif 7 hari ini, saya mendapatkan kode armada K1011818BD. Kereta kelas eksekutif tidak berpenggerak, mulai berdinas di tahun 2018 dan nomor urutan ke-18 kepemilikan Depo Bandung. Di atas sebelah sini ada kode trademark ya, F menandakan bahwa sarana keretanya bisa dipacu sampai dengan kecepatan 120 km per jam, 44 adalah berat maksimumnya 44 ton, dan 10 adalah tipe bugi atau roda K10.
Nah, untuk kereta api Argo Wilis selama di perjalanan bisa dipacu sampai dengan kecepatan maksimalnya. Dan juga untuk armada kereta Argo Wilis memiliki jadwal rolling rangkaian dengan kereta api Turangga. Relasi Bandung-Surabaya Gubeng PP juga. Nanti setelah kereta Argo Wilis tiba di stasiun Surabaya Gubeng, bakal dibersihkan, lalu malamnya bakal balik menuju ke Bandung dengan nama kereta api Turangga. Di angkatan kereta stainless steel, itu tuh ada kereta kelas eksekutif dan juga kereta kelas ekonomi premium. Nah, ekonomi premium memiliki 80 tempat duduk ya. Kita lihat sedikit. Kebetulan udah nyala. Nah, kayak gini. Lagi denger musik TikTokan, aduh. Udahlah, takut kena copyright saya. Ini untuk peta rute perjalanan kereta api Argo Wilis ya. Berangkat dari stasiun Bandung dan berhenti di stasiun Cipendei, Tasikmalaya, Ciamis, Banjar, Kroya, Kutoarjo, Yogyakarta, Solo Balapan, Madiun, Kertosono, Jombang, Mojokerto, dan berakhir di stasiun Surabaya Gubeng. Sesaat lagi, kereta api Argo Wilis akan diberangkatkan dari stasiun Bandung menuju stasiun akhir Surabaya Gubeng. Good morning, dear passengers. On behalf of PT Kereta Api Indonesia and the crew on duty, we would like to welcome you aboard the Argo Wilis train, which will take us to our final destination at Surabaya Gubeng Station. This journey taking about 9 hours 40 minutes. During the journey, we will also enjoy the beauty of nature and the historical heritage of PT Kereta Api Indonesia, including Ijo Tunnel. Tepat sesuai dengan schedule ya, pukul 7:35 kereta api Argo Wilis yang saya naiki sudah diberangkatkan dari stasiun Bandung. Semoga perjalanan kali ini lancar dan nanti tiba di kota Surabaya, stasiun Surabaya Gubeng dalam keadaan selamat dan juga tepat waktu. Sejauh ini di dalam kereta eksekutif 7 sudah cukup ramai sama penumpang ya teman-teman. Hampir seluruh baris kursi sudah terisi. Padahal ini hari Senin, hitungannya sudah memasuki hari weekday. Tapi penumpangnya ramai juga ya. Satu hal simpel dan sederhana yang sebenarnya saya kurang suka pada kereta eksekutif stainless steel generasi pertama ini, terutama di kursi ujung nomor 1 dan 13, yaitu ini teman-teman. Nah, kalian bisa lihat ya, untuk kursi yang tengah itu tuh menggunakan kaca yang bening dan ada tirainya. Kalau di kursi ujung ini menggunakan kaca film yang notabene agak sedikit burem, tidak ada tirai. Sekarang ini kereta api Argo Wilis sudah melintas langsung di stasiun Cicalengka ya. Dan untuk jalur dari arah Cicalengka menuju ke arah Cipendei sampai dengan ke arah Tasikmalaya itu merupakan salah satu jalur ekstrim bagi kereta api di Indonesia, yang dimana jalurnya ini memiliki kontur tanah naik turun dengan lintasan yang berkelok-kelok. Bahkan untuk tanjakannya sekitar 25 per mil, yang dimana dalam jarak sekitar 1 km terdapat perbedaan ketinggian 25 mdpl. Nah, sekarang ini kereta api Argo Wilis melintas langsung di stasiun Nagreg ya teman-teman. Oh, ini bertemu dengan lokomotif doang. Nah, untuk stasiun Nagreg ini menjadi stasiun dengan elevasi tertinggi di Indonesia yang masih aktif, dengan ketinggian 848 meter di atas permukaan air laut. Dan untuk jalur dari stasiun Nagreg ini tuh masih nanjak lagi ya ke arah jembatan Citiis. Ini kita bisa lihat
Untuk elevasinya ada di sekitaran 850 sampai dengan 860 mdpl. Wah, ini di kereta makan udah wangi banget. Dan ini kereta makannya lagi rame juga, teman-teman. Nah, kurang lebih kayak gini ya untuk kereta makan. Banyak tempat duduk untuk menikmati hidangan. Dan di sini ada fasilitas musola. Untuk musolanya bisa dipakai 2 orang dalam satu waktu. Di sana ada kelengkapan sholat. Musolanya udah dipercantik ya, jadi lebih bagus. Terus ada juga sendal untuk ngambil wudhu. Sekarang jam 9:08 ya. Tiba di stasiun Cipendei awal sekitar 4 menit. Lumayan, mantap. Ya, masih ada waktu 14 menit. Saya akan ke depan mau lihat lokomotif dinas ya, teman-teman. Nah,
Untuk di sini ada kereta panoramik, dan kereta panoramik ini adalah kereta api yang paling cocok untuk menikmati pemandangan selama di perjalanan. Makanya penumpang panoramik Argo Wilis rame terus ya. Gokil banget. Bener ya, untuk lokomotif dinas dari kereta api Argo Wilis saat ini adalah CC206 1383 Depo Induk BD. C sendiri menandakan bahwa lokomotif ini memiliki 3 ganda roda berpenggerak, jadi ada 3 ganda di depan dan juga di belakang. 206 adalah lokomotif yang memiliki 2 kabin ruangan, jadi bisa dioperasikan di salah satu kabin oleh masinis. 13 adalah tahun pertama dinas di 2013, dan 83 adalah nomor absennya ke 83, lalu Depo BD. Rumahnya di Bandung. Nah, di stasiun Cipendei ini kereta api Argo Wilis dan juga kereta api lainnya memiliki jadwal pemberhentian rata-rata 10 menit, karena di stasiun Cipendei ada pemeriksaan rangkaian dan juga pemeriksaan pengereman ya teman-teman. Wajib. Dikarenakan untuk jalur dari arah Cicalengka menuju ke arah Cipendei kontur tanahnya naik turun. Sedangkan nanti setelah dari Cipendei menuju ke arah Tasikmalaya ke sana, itu tuh benar-benar konturnya turun terus. Bahkan di sana aja ada tulisan ya, turunan tajam 25 per mil. Gokil. Untuk stasiun Cipendei memiliki elevasi ketinggian di angka 772 meter di atas permukaan laut. Jadi memang daerah sini tuh dikelilingi pegunungan, dan masih jam 9 pun hawanya masih adem teman-teman. Nah, untuk bogi K10 bentukannya kayak gini ya teman-teman. Jadi untuk jalur dari arah Cipendei menuju ke arah Tasikmalaya itu kan turun terus ya teman-teman. Bahkan turunannya juga 25 per mil. Untuk satu petak aja di Cipendei kan tadi 772 mdpl. Nanti di depan stasiun Cirahayu itu sudah sekitaran 619 mdpl kalau nggak salah. Cipendei masih masuk Kabupaten Garut, dan nanti stasiun yang ada di depan sudah memasuki Kabupaten Tasikmalaya, sehingga bisa dibilang daerah sini merupakan perbatasan antara Garut dan juga Tasikmalaya. Nah ini nih stasiun Cirahayu dengan elevasi sekitar 619 mdpl ya. Lalu di sepanjang jalur lintasan Daop 2 ini juga teman-teman, banyak sekali yang namanya gongsol. Gongsol itu adalah rel ketiga lah ya, untuk menahan beban kereta saat berbelok. Jadi ketika di tikungan-tikungan yang cukup tajam, ada rel yang sini nih teman-teman, yang di sebelah kanan tuh. Jadi apabila kereta berbelok ke arah kiri, ya gongsolnya ada di sebelah kiri juga. Kalau kereta belok ke sebelah kanan, gongsolnya ada di sebelah kanan juga. Sekarang waktu menunjukkan pukul 10 lebih 3 menit tepat ya. Kereta api Argo Wilis sudah tiba di stasiun Tasikmalaya. Teman-teman bisa lihat untuk penumpang yang turun lumayan rame, yang naik juga rame ya di stasiun Tasik ini. Jadwal pemberhentian kereta api Argo Wilis di stasiun Tasikmalaya ini hanya 2 menit ya teman-teman, dari pukul 10 lebih 3 menit sampai dengan pukul 10 lebih 5 menit. Jadi setelah naik turun penumpang, keretanya bakal langsung berangkat lagi. Sekarang jam 10 lebih 7 menit, berangkat dari stasiun Tasikmalaya, lambat 2 menit ya teman-teman.
Sekarang jam 10 lebih 25 menit ya, sudah tiba di stasiun Ciamis. Jadi ada perubahan jadwal kereta api Argo Wilis, kalau nggak salah sejak 1 Agustus keretanya berhenti lagi di stasiun Ciamis ya teman-teman, karena permintaan dari Bupati kalau nggak salah. Nah, jadi ada perubahan di sini, berhenti 2 menit dari pukul 10.25 sampai dengan 10.27. Kurang lebih seperti ini ya untuk kereta api Argo Wilis di kelas eksekutif menggunakan armada kereta eksekutif stainless steel angkatan tahun 2018. Dari segi desain interiornya bagus, kelihatan simple, elegan, dan juga untuk kapasitas tempat duduk ada 50 kursi, sudah menghadap arah laju kereta semua. Dari segi fasilitasnya di atas ini ada rak bagasi untuk nyimpan barang-barang penumpang. Lalu ada juga gantungan untuk pakaian, plastik, dan lain-lain. Di sini ada lampu baca, menyala dengan normal ya. Apabila di kaca-kaca depan itu ada tirai, tapi kalau di bagian ujung depan serta belakang tidak menggunakan tirai, serta kacanya menggunakan kaca film kayak gini, agak sedikit lebih buram apabila dibandingkan dengan yang depan. Nah, untuk dari segi legroom, kurang lebih kayak gini ya teman-teman. Legroom di kereta eksekutif memang udah lega banget, bebas untuk selonjoran. Lalu ada juga kantong kecil untuk menyimpan barang-barang kecil. Di bawah sini ada footrest atau pijakan kaki yang bisa kita atur sesuai dengan kenyamanan. Di sini ada meja kecil untuk nyimpan botol, cup, dan lain-lain. Di bawahnya ada 2 buah stop kontak untuk ngecas HP, tablet, beserta laptop. Di sini ada tombol reclining, apabila ditekan kursinya akan mundur ke mode rebahan, dan ada juga meja lipat kecil ya di sini untuk makan ataupun juga bekerja menggunakan laptop. Lalu untuk toilet pada kereta api Argo Wilis kelas eksekutif stainless steel generasi pertama ini ada di satu sisi ruangan saja, yang paling dekat dengan kursi nomor 13 ya. Toilet 1 toilet pria, toilet 2 adalah toilet wanita, sudah dipisah berdasarkan gender. Kita cek dulu untuk fasilitas toiletnya. Dari segi luas kurang lebih seperti ini ya. Toiletnya udah leluasa, lalu di sini ada cermin yang ukurannya besar, ada juga mini wastafel, airnya mengalir dengan normal, ada tabung sabun, tempat tisu, tong sampah, kloset duduk, di sini juga ada tombol flush, lalu ada jet shower, mengalir dengan normal ya. Di sini ada pewangi ruangan dan juga ada gantungan untuk pakaian. Sekarang ini waktu menunjukkan pukul 10:46 ya. Kereta api Argo Wilis telah tiba di stasiun Banjar. Dan ini adalah stasiun paling ujung di kabupaten, bukan kabupaten ya, di Provinsi Jawa Barat. Jadi setelah Banjar ini ada perbatasan yang ke arah Jawa Tengah. Nah, Banjar sekarang sudah ada di elevasi 32 meter di atas permukaan laut, dan di sini siang hari asli panas banget, beda sama di dalam kereta ya. Terus untuk stasiun Banjar juga bisa dibilang menjadi stasiun penghujung di area wilayah Daop 2 Bandung, dan setelah dari Banjar nanti selanjutnya ada stasiun Langen yang sudah memasuki kawasan Daop 5 Purwokerto. Jadi selain wilayah Jawa Barat dan Jawa Tengah, KAI juga punya wilayah-wilayah sendiri kayak gitu teman-teman. Nah, setelah lepas dari stasiun Banjar, ini kereta api Argo Wilis sudah ngebut banget ya. Untuk kecepatannya sekarang ada di angka 116 km per jam, dan jalur di sini sudah support untuk dilewati kecepatan maksimal 120. Karena batas maksimalnya 120, jadi kadang setelah nyampe 119 diturunin lagi gitu teman-teman. Nggak boleh sampai lebih dari 120 ya.
Nah, ini nih, ada percabangan di stasiun Kroya yang dimana merupakan pertemuan dari jalur arah selatan Banjar Tasikmalaya dan juga dari arah Bandung, lalu ada juga jalur dari arah lintas tengah yaitu Cirebon Purwokerto. Perjalanan Anda telah tiba di stasiun Kroya. Sebelum turun, periksa dan nanti kembali pada laut Anda. Pada pukul 11 lebih 46 menit tepat ya, kereta api Argo Wilis masuk di stasiun Kroya, yaitu stasiun terbesar di area Daup 5 Purwokerto. Keretanya baru nyampe, terus petugas pengisi air juga baru naik ke atas, baru ngisi bentar banget. Ini keretanya udah persiapan berangkat ya. Sinyalnya aja udah hijau teman-teman. Dan saya lihat di sana ada sorot lampu, kayaknya bakal ada kereta lain ya. Sekarang sudah berangkat lagi dari stasiun Kroya pukul 11 lebih 49 menit. Jadi total berhenti di stasiun ini hanya 3 menit ya teman-teman. Ini katanya mau papasan sama kereta api Madiun Jaya. Tapi mana nih keretanya? Oh ini nih. Kereta api Madiun Jaya dari stasiun Madiun tujuan ke Pasar Senen. Informasikan kembali pintu keluar dan 12 lebih 34 ya, tiba di stasiun Kutoarjo. Ada awal 4 menitan, mantap. Jadwal pemberhentian kereta api Argo Wilis di stasiun Kutoarjo ini mulai pukul 12 lebih 38 menit sampai dengan pukul 12 lebih 41 menit. Normalnya hanya 3 menit, tapi ini ada awal sekitar 3-4 menitan teman-teman. Jadi lumayan lama nih berhenti di Kutoarjo. Nah, stasiun Kutoarjo juga ini merupakan stasiun paling ujung di sebelah timur dari Daup 5 Purwokerto. Ada pengisian air lagi untuk tangki toilet ya. Ini mau ke kereta makan. Wah, penuh cuy. Beginilah untuk suasana di kereta makan kereta api Argo Wilis.
Sekarang kan masih jam makan siang ya, jadi rame banget teman-teman. Nah, saya sudah pesen menu bakmi godog Jawa. Wah, sudah lama tidak makan bakmi godog di kereta. Kurang lebih dari tampilannya seperti ini ya. Ada sayuran, macam tomat, kol, daun bawang, dan juga ada telur. Dari aromanya udah wangi banget sih. Sekarang saya mau makan siang dulu dengan bakmi godog Jawa. Dan bakmi godog ini harganya Rp44.000 ya. Apabila teman-teman naik kereta unggulan kayak Argo Wilis, Argo Bromo Anggrek, Argo Dwi Pangga, Argo Lawu, dan juga kereta api Taksaka, ini ada menu yang dimasak langsung oleh chef. Dan bakmi godog adalah salah satu menu yang dimasak langsung. Wah, dari aromanya enak banget. Kita coba ya. Bismillahirrahmanirrahim. Mari makan. Kuahnya ini gurih, asin, seger, mantep. Untuk ukuran mie-nya tebel-tebel ya. Sekarang ini waktu menunjukkan pukul 13:23 ya. Sudah memasuki stasiun Tugu Yogyakarta awal 1 menitan. Dan yang turun di stasiun Yogyakarta ini rame ya teman-teman. Seperti biasa, penumpang Jogja itu memang sering sekali mendominasi. Kita lihat yang naik apakah banyak. Gokil sih. Kalau penumpang Jogja itu nggak lihat hari ya, mau di hari weekday, mau di hari weekend apalagi, penumpangnya memang selalu rame teman-teman. Hitungannya di weekday aja rame banget loh. Dan stasiun Tugu Yogyakarta menjadi salah satu stasiun besar dengan jumlah penumpang kereta api jarak jauh terbanyak. Kalau nggak salah tuh nomor 1 malah teman-teman. Gokil ya. Nah, stasiun Tugu Yogyakarta ini merupakan stasiun untuk pemberhentian kereta-kereta yang notabene kelas tinggi. Macam kereta api Argo Wilis, Argo Semeru, Bima, Turangga, Argo Dwi Pangga, Argo Lawu, Taksaka. Berhentinya di stasiun Yogyakarta semua. Di jalur 1 itu ada kereta bandara YIA. Dan di jalur nomor 2 itu ada KRL ya. KRL-nya pakai JR dong. Sekarang kereta api Argo Wilis sudah berangkat lagi dari stasiun Yogyakarta ya. Kalau jam siang hari memang di Jogja tidak begitu rame-rame banget di jam-jam segini ya teman-teman. Nanti mulai rame itu kereta-kereta dari arah Jakarta tiba sekitarannya 1 jam lagi lah di belakang Argo Wilis. Lepas dari stasiun Yogyakarta udah mulai agak lengang ya. Tapi masih ramai juga sih.
Mungkin ada sekitar 15 sampai 20 orang gitu. Kalau ini adalah stasiun Lempuyangan ya, stasiun besar di kota Yogyakarta yang notabene untuk pemberhentian kereta ekonomi dan juga kereta campuran. Macam kereta api Bengawan, Kahuripan, Pasundan, berhentinya di stasiun ini teman-teman. Sekarang waktu menunjukkan pukul 15 lebih 8 menit ya. Kereta api Argo Wilis yang saya naiki telah tiba di stasiun Madiun. Masuk stasiun Madiun awal 4 menit. Dan jadwal di stasiun ini normalnya 5 menit ya. Dari pukul 15.12 sampai dengan pukul 15 lebih 17 menit. Di stasiun Madiun. Ini nih, kita bertemu dengan kereta lain. Nampaknya adalah kereta api Logawa dari stasiun Ketapang tujuan ke stasiun Purwokerto ya. Nah, karena untuk kereta yang saya naiki, kereta eksekutif stainless steel generasi pertama ini diproduksi di PT Inka, dan PT Inka tuh ada di sana ya teman-teman. Bangunannya yang ini nih. Nah, yang itu. Kehalangan sama kereta Logawa. Ini Logawa bentar lagi bakal berangkat nih. Tepat sesuai dengan schedule ya, pukul 15 lebih 17 menit kereta api Argo Wilis diberangkatkan kembali dari stasiun Madiun. Itu tuh teman-teman PT Inka. Dan terlihat ada rangkaian kereta baru, kereta New Generation. Itu kira-kira kereta New Generation untuk siapa ya? Kalau saya perhatikan liverinya macam kereta eksekutif semua.
Sekarang ini kereta api Argo Wilis akan lewat di stasiun Nganjuk ya. Dan hanya kereta Argo Wilis ini sajalah yang melintas langsung di stasiun Nganjuk. Kalau kereta-kereta lain masih berhenti teman-teman. Sancaka memang melintas langsung di Kertosono, tapi dia berhenti di stasiun ini. Termasuk kereta Argo Semeru, Bima, Turangga berhenti ya. Sekarang waktu menunjukkan pukul 16.00 ya. Kereta api Argo Wilis sudah memasuki stasiun Kertosono. Awal sekitar 3 menitan nih. Stasiun Kertosono. Nah, hampir semua kereta berhenti di stasiun ini, teman-teman. Yang melintas langsung hanyalah kereta api Sancaka saja. Kalau macam Argo Wilis, Argo Semeru, Bima, Turangga masih berhenti. Dan di stasiun Kertosono juga memiliki 2 percabangan jalur. Nanti kereta api Argo Wilis akan berbelok ke arah kiri menuju Surabaya Gubeng, dan ada percabangan ke sebelah kanan menuju arah Kediri, Blitar, sampai dengan ke arah Malang. Nanti percabangannya setelah jembatan Sungai Brantas. Ini ada kereta cuy. Kayaknya kereta api Doho atau enggak kereta Doho Penataran. Berarti di sini hitungannya nyusul juga ya. Wih, logo White and Blue. Sudah tiba di stasiun Jombang. Sekarang jam 16:19. Barusan di kereta eksekutif 7 ada 1 orang yang turun ya. Saat ini kereta api Argo Wilis yang saya naiki sudah meninggalkan stasiun Jombang ya. Nah, sekitaran 1 jam ke depan, kereta api Argo Wilis akan tiba di stasiun tujuan akhir, stasiun Surabaya Gubeng. Oleh karena itu, saya mau share dulu sedikit seputar perjalanan kali ini sebagai kesimpulan. Yang pertama, untuk kereta api Argo Wilis adalah kereta dengan full kelas eksekutif. Ditambahkan ada 1 kereta kelas panoramik dan melayani rute perjalanan dari stasiun Bandung menuju ke stasiun Surabaya Gubeng PP. Untuk perjalanan Argo Wilis hanya ada 1 kali saja dalam setiap harinya, yaitu keberangkatan pagi hari. Kalau dari stasiun Bandung berangkatnya pukul 7:35 waktu Indonesia Barat, tapi kalau dari arah Surabaya sekitar jam setengah 9 pagi atau jam 8:30 waktu Indonesia Barat. Nah, untuk kereta api Argo Wilis juga menduduki predikat sebagai kereta tercepat dari arah Bandung menuju ke Surabaya PP dengan waktu tempuh 9 jam 40 menit saja. Jadi untuk teman-teman yang mau dari arah Bandung menuju ke arah Surabaya di waktu pagi hari dengan kereta tercepat, ya teman-teman cocok banget untuk naik kereta api Argo Wilis ini. Selain itu juga untuk harga tiket dari kereta api Argo Wilis kelas eksekutif ada di kisaran Rp680.000 sampai dengan Rp750.000-an. Dan harga tiketnya memang tidak bisa dibilang murah, lumayan tinggi juga. Bahkan apabila dibandingkan dengan kereta lainnya dari arah Bandung menuju ke arah Surabaya seperti kereta api Harina, kereta api Turangga, kereta api Mutiara Selatan, kereta Argo Wilis di kelas eksekutif ini memiliki harga tiket yang lebih mahal sekitar 100 sampai dengan 200 ribuan. Lalu untuk dari segi kenyamanan, kereta api Argo Wilis kelas eksekutif stainless steel generasi pertama memang sudah nyaman banget.
Untuk guncangannya saya rasa masih terbilang cukup stabil untuk saya yang hitungannya duduk di kursi ujung. Notabene ini di atas roda ya teman-teman. Lalu dari segi kekedapan suara sudah cukup baik, dan dari segi pendingin ruangan selama di perjalanan AC-nya ini adem. Saya tidak merasakan kepanasan sedikit pun. Tapi untuk minusnya dari kereta eksekutif stainless steel 2018 ini ada di bagian kaca ujung yang jam segini udah kayak maghrib teman-teman, padahal di luar itu masih cukup terang. Lalu dari dengungan AC-nya yang terbilang agak sedikit berisik, dan pintunya masih menggunakan pintu manual, belum pintu otomatis. Ketika ada penumpang yang keluar masuk tapi malas nutupin pintu, itu cukup menyebalkan ya. Overall untuk perjalanan kereta api Argo Wilis ini sangat-sangat menyenangkan. Ya, kurang lebih selama 1 jam ke depan akan tiba di tujuan akhir stasiun Surabaya Gubeng. Jadi kita nikmati 1 jam terakhir sebelum keretanya tiba di tujuan. Sekarang waktu menunjukkan pukul 16:39 ya. Kereta api Argo Wilis sudah tiba di stasiun Mojokerto, dan ini merupakan pemberhentian terakhir keretanya sebelum tiba di tujuan akhir stasiun Surabaya Gubeng. Untuk suasana di Mojokerto saat ini sedikit mendung ya teman-teman. Dan yang ikonik dari stasiun Mojokerto adalah bangunan atapnya ini teman-teman. Tinggi banget ya. Sekarang ini jam 17:14 ya. Harusnya kereta api Argo Wilis sudah mau memasuki stasiun Gubeng, tapi ada keterlambatan karena tadi banyak taspat ya teman-teman sebelum stasiun Sepanjang. Keretanya baru lewat di stasiun Wonokromo, dan ini menyusul kereta lain. Nampaknya kereta apa ya? Kereta Mataram? Oh, kereta Supas kayaknya. Dan informasikan sesaat lagi kereta api Argo Wilis dengan nomor kereta 10 segera dimakan berdiri di tujuan akhir stasiun Surabaya Gubeng. Bagi para pelanggan, kami persilakan untuk mempersiapkan diri, meriksa dan teliti kembali barang bawaan Anda dan pastikan tidak ada yang tertinggal ataupun tertukar. Terima kasih banyak atas kepercayaan Anda telah menggunakan jasa layanan PT Kereta Api Indonesia, dan selamat jalan sampai jumpa pada perjalanan Anda berikutnya. Atas perhatian Anda kami ucapkan terima kasih dan selamat sore. Pukul 17:23 ya. Kereta api Argo Wilis tiba di stasiun Surabaya Gubeng. Ada terlambat sekitar 8 menitan. Baru aja keretanya sampai dan penumpang baru selesai turun. Kereta api Argo Wilis ini akan ditarik menuju ke stasiun Surabaya Kota, dan setibanya di stasiun Surabaya Kota nanti disiapkan untuk kereta api Turangga ya, balik lagi ke Bandung. Alhamdulillah teman-teman, setelah menempuh perjalanan yang cukup panjang selama kurang lebih 9 jam 40 menitan perjalanan dari kota Bandung, sekarang saya sudah tiba di kota Surabaya, stasiun Surabaya Gubeng. Itu saja barusan perjalanan naik kereta api Argo Wilis, kereta favorit saya. Dan terima kasih untuk teman-teman yang sudah menonton, menyaksikan video ini dari awal sampai akhir. Jangan lupa like, share, dan juga subscribe. Kita berjumpa lagi di video-video berikutnya. Bye-bye.